Apa tadi? Permission to introduce myself. My name is Ibnu Abbas Fakhruddin. NPM 22.411.141. Kelas MNJ 22B. Akan membahas analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan, jenis, tujuan, metode, dan contohnya. Apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Cara menganalisis rasio keuangan yaitu dengan memanfaatkan data dari laporan keuangan untuk membuat perbandingan. Di bidang akuntansi, analisis rasio keuangan biasanya dilakukan di akhir periode suatu perusahaan dalam 1 tahun. Analisis rasio keuangan ini umumnya dimanfaatkan untuk menentukan strategi pada perencanaan perusahaan atau bisnis di masa mendatang. Selain itu, kebutuhan internal. Analisis rasio keuangan juga dapat dimanfaatkan sebagai cara dalam menunjukkan performa suatu perusahaan atau bisnis pada investor. Melalui analisis tersebut, harapannya akan terlihat potensi kelayakan dalam mendapatkan investasi atau dana. Jenis-jenis rasio keuangan. Cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat. Di bawah adalah beberapa jenis rasio keuangan. 1. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas atau perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini sebagai berikut. Rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah presentasinya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan dalam kurung jumlah utang atau jumlah aktiva kali 100%. Rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang sama dengan jumlah utang jumlah modal dikali 100%. 1. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Persentase hasil dapat diberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Berikut cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar atau utang lancar dikali 100%. Rasio kas. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis. Berikut rumus perhitungannya. Rasio kas sama dengan kas tambah aktiva setara kas, uang lancar dikali 100%. Rasio cepat.
Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Persentase dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar kurang persediaan bagi utang lancar dikali 100%. Rasio aktivas. Rasio aktivas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktiva yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitung rasio perputaran persediaan. Harga pokok penjualan bagi persediaan. B. Rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang bagi rata-rata piutang. Rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran tetap aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat digunakan dalam beberapa jenis berikut. Rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara laba kotor dengan penjualan semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba kotor bagi penjualan. B. Rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Berikut ini adalah cara perhitungannya. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak di penjualan. Rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. Return of Investment (ROI). ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghitung laba terhadap total investasi. Cara perhitungannya seperti di bawah ini. Rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. Return of Asset (ROA) adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan dengan jenis ini adalah sebagai berikut. Rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Tujuan analisa rasio keuangan: membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Berikut ini adalah beberapa tujuan analisa keuangan: memberikan informasi tentang kesehatan keuangan, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan, menyajikan data efektivitas operasional manajemen, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis, memampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak, menjadi bahan referensi, menjadi bahan evaluasi. Metode analisis rasio keuangan, analisis technique, strength and process. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode ini
yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan proyeksi perkiraan kondisi suatu perusahaan di masa yang akan datang. Analisis time series dan forecasting memiliki beberapa poin yang harus diperhatikan karena pengaruhnya terhadap perubahan struktur keuangan. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetensi akuisisi, dan perubahan teknologi. Poin-poin tersebut diantaranya adalah peraturan pemerintah, perubahan kompetensi akuisisi, dan perubahan teknologi. Adapun beberapa langkah yang harus dipahami tentang cara menganalisis rasio keuangan dengan metode analisis time series dan forecasting sebagai berikut: menentukan tahun dasar, menghitung angka indeks atau tahun lainnya, memperkirakan arah dan kecenderungan historis pos laporan keuangan, menyimpulkan hasil analisis. Analisis common size. Cara menganalisis rasio keuangan menggunakan metode analisis common size adalah membandingkan perubahan antar berbagai pos dengan jumlah aktiva, pasif, dan penjualan. Hasil perbandingan analisis disajikan dalam bentuk presentasi untuk setiap komponen dalam laporan keuangan, baik neraca maupun laba rugi. Cara menganalisis rasio keuangan dengan metode ini memungkinkan suatu perusahaan memperoleh informasi tentang relativitas aktiva lancar terhadap aktiva tetap, komposisi investasi, dan relativitas utang perusahaan terhadap modal atau struktur modal. Analisis common size dapat digunakan perusahaan untuk berbagai penilaian, baik dalam membandingkan laporan keuangan periode sebelumnya dengan saat ini maupun membandingkan kompetitor dan perusahaan sendiri. Contoh analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dapat diterapkan sesuai jenis dan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan, bisnis, atau pihak lainnya. Contoh analisis keuangan secara sederhana misalnya perhitungan margin laba bersih dan dari perusahaan X selama tanggal 21 sampai 24 Desember pada laporan keuangan setelah memotong pajak pada laba bersih lalu membaginya dengan penjualan. Ditemukan hasil sebagai berikut: 21 Desember 32%,97%, 22 Desember 29,55%, 23 Desember 26,97%, 24 Desember 19,10%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan margin laba bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah semakin menurun. Jika ingin melihat bagaimana performa sumber daya perusahaan sekian dari saya. Terima kasih. Thank you very much.